bertambah, iman naik, meningkat, maka tamasuk terhadap sunnah akan semakin meningkat. Karena seiring bertambah ilmu, maka seiring itu bertambah pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan malam ini yang sangat singkat, saya ingin mengulas lagi terkait pentingnya kita mengaplikasikan adab sehari-hari. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Karena termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah adab sehari-hari. Sebelum saya mencoba memberikan contoh adab sehari-hari, maka saya ingin mencoba untuk kita merenungkan bersama hikmah atau faidah, manfaat yang bisa kita raih dari mempraktekkan atau mengaplikasikan adab sehari-hari. Di antara hikmah yang sangat utama atau yang paling utama ketika kita mempraktekkan adab sehari-hari, itu adalah sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kita berusaha dalam menjalani hidup, dalam kehidupan ini, itu mencoba untuk melakukan hal-hal dari yang kecil sampai yang besar, itu yang sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka berarti kita sedang berupaya untuk melakukan ketaatan, berupaya untuk melakukan penghambaan diri kita kepada Allah. Urusan makan misalkan, makan kan sesuatu yang mubah, dalam artian itu sebagai sebuah adat, sebagai sebuah kebiasaan maksudnya. Tapi bagaimana makan itu bisa bernilai penghambaan diri kita kepada Allah. Dan sekaligus hikmah yang kedua adalah sebagai bentuk ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, pastilah menjadi konsekuensi cinta kita adalah kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya, akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar kita melantunkan aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Tidak hanya sekedar itu. Tapi kemudian lebih dari itu diilmui bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu bukti inti kita cinta kepada Rasulullah adalah ittiba. Itu mencontoh. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Umar, beliau sahabat yang sangat getol sekali, sampai berhentinya Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau mencontoh itu.
Maka ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai saudaraku, kenapa Anda berhenti di sini? Berjalan lagi berhenti di sini. Kenapa di setiap titik tertentu Anda berdiri di apa? Anda berhenti di situ. Apa jawabnya? Inilah yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berhenti ketika berjalan saja dicontoh oleh sahabat. Maka tidak heran kemudian sahabat itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khairun nas. Sebaik-baik manusia. Atau dengan lafaz yang lain khairul qurun. Ya, sebaik-baik generasi. Itu adalah generasi sahabat. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setiap kali naik kuda, kemudian beliau nengok ke kanan, tersenyum. Karena hal ini seringkali beliau lakukan, mengundang penasaran sahabat yang lain. Ditanyalah, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda ketika naik kuda kemudian nengok ke kanan, senyum? Apa jawabannya? Demikian yang saya lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Betapa tamasuknya, betapa berpegang teguhnya para sahabat itu dalam mencontoh tindak tanduk, sikap, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika makan, sehingga makan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah kebiasaan. Kalau menjadi sebuah kebiasaan, tok di situ titik, maka apa bedanya dengan binatang ternak yang dipelihara oleh seseorang? Binatang ternak itu ketika lapar makan. Ya. Tapi kan tidak ada aturannya. Binatang itu ketika makan hanya menuruti insting saja. Kalau ayam berarti pakai paruhnya. Ya. Kalau sapi pakai mulutnya. Kalau monyet menggunakan keempat kakinya. Kadang dua tangan sudah penuh, masih ada makanan lagi, kakinya maju yang dua untuk memegang. Beda dengan manusia. Umat Islam secara khusus ada teladan dalam praktek makan dan minum. Maka ketika makan dan minum itu diatur dalam Islam. Nah, tadi hikmah atau faidah paling tidak yang sudah saya sebutkan ada dua. Sebagai bentuk ta'abbud, yang kedua ittiba'ur rasul. Sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dan sebagai bentuk tamasuk kita mencontoh terhadap teladan mulia kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Ini disampaikan kepada salah seorang sahabat yang masih sighar, masih kecil, ketika makan bersama beliau, ya, anak tiri beliau, ya, maka kemudian dinasihati, sammillah, ya ghulam sammillah, wahai anak, nah, sammillah, sebut nama Allah, bacalah bismillah. Maka sammillah ini, ya, sammillah ini adalah fi'il amr yang nanti kalau dijadikan masdar itu menjadi tasmiyah. Nah, tasmiyah ini cukup dengan melafadzkan bismillah.
Beda dengan basmalah. Kalau basmalah itu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mau makan cukup dengan tasmiyah. Bismillah. Akan tetapi dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi yang lebih pas dari redaksi hadis itu adalah cukup dengan membaca Bismillah. Nah, lafaz Bismillah ini ajaib, menakjubkan sekali. Subhanallah, kita cuma membaca Bismillah, ya, itu nanti masuk kepada hikmah yang ketiga. Apa itu? Menjadi proteksi kita dari segala bentuk keburukan. Ketika membaca Bismillah, kita akan minum. Ya. Saya contohkan. Bismillah. Saya buka dulu. Ya. Ini saya mau minum. Kalau nggak dipraktekin nanti ini. Mumpung ada yang untuk praktek. Ya. Bismillah. Ya, saya boleh buka ini enggak? Boleh. Dari tadi saya mau izin. Ya. Jadi ketika membaca Bismillah, ya, membaca tasmiyah, ya, Bismillah, maka apa? Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini hadisnya redaksinya gabungan. Ya, gabungan ketika seseorang itu ingin masuk rumah, kemudian ingat kepada Allah membaca Bismillah, kemudian ketika mau makan juga ingat untuk membaca Bismillah, maka apa? Setan yang menjadi intel, ya, ternyata di kalangan jin itu ada intel, ya, bukan Indomie telur, ya. Ada intel, dia terus mengawasi. Jadi kita mau pulang menuju ke rumah itu ada intelnya nih, intel dari setan. Apa tujuan intel itu? Tujuannya adalah memperhatikan baca password enggak ini ketika, atau membaca doa enggak nih ketika masuk rumah. Lah ketika masuk rumah baca doa, kemudian ketika mau makan atau minum baca doa, apa kata intel itu kepada teman-temannya? Ya. Yang ini diabadikan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Apa kata intel ini kepada teman-temannya? La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat untuk nginep, tidak ada tempat untuk mabit, bermalam, wala asya, dan tidak ada makan malam. Dan secara letterlek, ya, tekstual hadis ini berarti setan makannya malam. Karena setan juga kerjanya lebih mulai dahsyatnya itu malam, ya, maghrib. Maka disebutkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau masuk waktu maghrib, apa yang diajarkan, Pak? Anak-anak suruh masuk. Anak-anak suruh masuk. Dan adab berikutnya apa? Tutup jendela, tutup pintu. Bismillah, tutup. Karena ketika pintu itu ditutup, Bismillah, setan tidak akan bisa masuk. Masya Allah. Ajaib sekali. Menakjubkan sekali itu. Lafaz Bismillah. Setan nggak bisa ikut makan, minum, dan setan juga nggak bisa masuk ke dalam rumah. Maka ini dalam keluarga harus kompak nih, harus kompak. Jangan sampai bapaknya atau istrinya masuk nyelonong saja. Maka disinilah pentingnya bersinergi, ya,
Yang ada dalam keluarga itu bersinergi. Ayah, ibu, anak, ya, ada pembantu ya pembantu, ya, keluarga yang lain yang ada di situ, kasih tahu. Ini sepele, ya, kelihatannya sepele sekali, tapi apa? Setan bisa masuk. Nah, kalau setan sudah bisa masuk, apa kerjanya? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah fahal antum muntahun. Jadi setan itu menggunakan innama sebagai yufidul hasr. Jadi misi setan tidak lain itu apa? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, akan memunculkan di tengah-tengah kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Maka jangan heran kemudian, jangan salahkan anak atau orang lain ketika kemudian di dalam rumah itu terjadi cekcok. Dikit-dikit cekcok, dikit-dikit nangis, ya, bertengkar. Bisa jadi setan sudah masuk di situ. Pengaruh setan dahsyat di situ. Kenapa? Sebabnya sepele sekali. Tapi yang sepele ini kemudian disepelekan. Padahal ini enggak sepele sebetulnya. Karena kalau kita masuk rumah, bismillah, itu kita ta'abbud kepada Allah. Kalau kita masuk rumah, bismillah, maka kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Ketika kita masuk rumah, bismillah, kita memproteksi rumah kita dari masuknya setan. Allahu Akbar. Ya. Ini tema ini nanti ada kaitan erat yang pernah saya sampaikan juga di sini, yaitu rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat dan rumah yang tidak dimasuki oleh setan. Ya. Banyak celah nanti yang bisa dijadikan oleh setan untuk bisa menerobos masuk dalam rumah. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, ketika beliau menjelaskan doa, ya, doa seseorang yang hendak berhubungan suami istri, ya, maka dianjurkan berdoa. Diawali dengan apa? Bismillah. Ya, diawali dengan bismillah. Mas Fadil hafal? Hafal. Harus. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Kita mohon kepada Allah, jauhkanlah kami dari setan ya Allah. Jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami ya Allah. Siapa yang dirizkikan Allah kepada kami? Apa berarti? Keturunan. Dari situ kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, inna syaitan lahu musyarakatun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya setan itu, ya, kalau di situ ada alif lam, ya, kemudian itu biasanya menunjukkan yufidul umum atau listighraq, jadi mencakup seluruh jenis setan. Ya. Jadi setan itu sungguh mereka ingin berpartisipasi, musyarakah, ingin partisipasi, ingin ikut campur dalam urusan apa? Fil amwali wal aulad, dalam urusan harta dan urusan anak. Dalam urusan harta tadi sudah secara tidak langsung saya misalkan, setan ingin ikut makan, setan ingin ikut minum. Jadi kalau orang makan dan minum tanpa membaca bismillah, itu peluang besar
setan ikut makan, setan ikut minum. Dan ini juga dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tiba-tiba ketika melihat ada salah seorang sahabat yang sedang makan, tinggal satu atau dua suap, ya, luqmah atau luqmatain, ya, baqiya luqmah atau luqmatain, ya. Jadi tinggal satu suap atau dua suap. Baru kemudian ingat, ya, baru kemudian ingat, lah belum baca basmalah, belum baca bismillah, ya, belum baca tasmiyah. Maka kemudian inilah yang menjadi syariat bagi kita semua, ketika kita lupa membaca bismillah, maka ada dua redaksi di situ. Yang pertama kita membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Redaksi yang kedua ditambahkan fi di situ. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awal dan akhir aku makan dan minum, ya. Jadi kalau makan itu identiknya pasti minum, ya. Tapi kalau minum belum tentu makan, ya. Karena kalau makan nggak minum apa? Seret, ya. Seret alias haus, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika melihat seperti itu, tiba-tiba senyum Rasulullah SAW, ya, karena sahabat tadi membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ditanya oleh sahabat yang lain yang pada saat itu berada dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu masya Allah, ya, ketika bersama dengan Rasulullah itu tidak menyanyiakan kesempatan. Jadi ketika ada hal yang memang menjadi ilmu, ya, yang ada manfaatnya, maka langsung ditanyakan, ya. Apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah? Ya. Apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah? Ya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Menunjukkan sahabat yang makan tadi. Tuh lo lihat saudara kamu itu. Dia makan lupa baca bismillah. Di awalnya dia lupa. Tapi ketika tinggal satu atau dua suap, dia baru ingat. Maka apa? Maka Rasulullah SAW diperlihatkan setan yang ikut makan memuntahkan seluruh makanan atau minuman yang dimakan tadi. Allahu Akbar. Tapi jangan sampai kemudian kita berniat dah sengaja saja enggak baca dulu, biar setan ikut makan minum. Nanti giliran udah tinggal sedikit kita baru baca. Itu enggak boleh. Kita dilarang mengundang musuh. Dilarang mengundang musuh, enggak boleh. Setan itu kan musuh kita. Kita enggak boleh kemudian sengaja untuk nantangin musuh gitu. Ya, enggak boleh. Ya. Justru ketika ada setan kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan itu. Ya. Kita nggak boleh menantangin, ayo setan sini maju, setan sini kemudian berhadapan dengan saya, nggak boleh. Ya. Karena satu hal inti, kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan dari bangsa jin, dari bangsa jin. Sementara mereka melihat kita. Jadi potensi untuk bisa menyerang mereka lebih memiliki peluang. Ya. Nah itu satu, ya. Jadi ketika makan dan minum maka membaca bismillah. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Pakai tangan kanan. Dan inilah satu-satunya perkara yang diwajibkan untuk menggunakan tangan kanan. Ya. Karena sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal.
Janganlah kalian makan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, apa sebabnya kok nggak boleh? Sebabnya adalah fa inna syaitan ya'kulu wa yashrab bishimal. Karena setan sungguh mereka itu ya, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ini pernah saya kisahkan satu kasus ketika ada ruqyah. Jadi orang tersebut yang di ruqyah itu masih ada jinnya, karena sudah berlangsung beberapa jam, karena jinnya beruntun, capeklah itu, minta minum. Yang ini memang haus, jadi kadang sadar kadang tidak, minta minum. Ketika diberikan minum kepada orang tersebut, padahal orang tersebut itu sudah biasa ngaji ya. Kemudian makan dan minum oleh keluarganya sudah disampaikan bahwa dia nggak pernah makan dan minum dengan tangan kiri ya. Tapi subhanallah, pada momen tersebut yang langsung maju itu tangan kiri, karena memang disetir oleh jin yang ada di dalam, setan ya. Disetir oleh jin yang ada di dalam, ngambil tangan kiri. Kita bilang nggak boleh dengan tangan kiri, pakai tangan kanan. Pak Ustadz, kami nggak bisa dengan tangan kanan. Kalau kami minum dengan tangan kanan, ibaratnya itu kami mencekek leher kami sendiri. Allahu Akbar. Itu setan, Pak. Ya. Ibaratnya kami seperti mencekek leher kami sendiri. Terus kita perintahkan juga, kamu baca basmalah, baca bismillah. Boro-boro kita baca bis. Mereka juga nggak bisa baca bismillah kalau yang jin kafir. Ya. Sama ketika membaca bis tadi, ini leher udah kayak panas dan kayak kecekik. Subhanallah. Itulah itu terjadi berulang ya, terjadi berulang seperti itu. Maka ketika kita makan dan minum dengan tangan kanan, itu menutup celah setan ikut makan dan minum dengan kita. Yang terkait dengan makan dan minum juga, mohon maaf, ini kuku ini termasuk fitrah yang oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk dibersihkan. Karena ketika kuku ini kok memanjang dan dibiarkan panjang, maka potensi besar untuk bisa masuk najis-najis di sela-sela kuku ini. Nah, ketika ada najis ini, inilah yang sangat disuka oleh setan. Setan punya peluang juga jadinya. Jadi adab sehari-hari yang dicontohkan dari yang kecil sampai yang besar, setidaknya ada 3 hikmah tadi. Sebagai ta'abud kita kepada Allah, sebagai ittiba kita kepada Rasul, dan yang ketiga adalah untuk proteksi dari segala bentuk keburukan. Di antaranya ada keburukan setan. Di antaranya keburukan setan. Ya. Jadi makan dan minum dengan tangan apa, Pak? Tangan kanan. Dan yang diwajibkan itu makan saja. Dengan minum, ya, makan dan minum, tangan kanan. Kecuali memang ada uzur syar'i. Dia memang tangan kanannya qadarullah mungkin sedang sakit, nggak bisa untuk makan dan minum, atau qadarullah tangan kanannya sudah nggak ada, tinggal tangan kiri, itu uzur. Tapi kalau yang masih lengkap, masih bisa, maka tangan kanan wajib untuk makan dan minum. Adapun untuk menulis, untuk bekerja yang lain, monggo silahkan. Mungkin ada yang punya kecenderungan kidal, maka nggak masalah. Tapi kalau untuk makan dan minum, tangan kanan. Karena jelas perintahnya ya, bahwa makan minum itu dengan tangan kanan. Kul biyaminik, ya, makan dengan tangan kananmu. Ya. Baik, itu terkait dengan makan. Ya, terkait dengan makan. Bagaimana kemudian ini juga sering terabaikan.
padahal ini bisa menimpakan ain. Apa ini? Kira-kira apa, Pak? Bisa tertimpa ain. Ain itu mata, pandangan. Apa kira-kira? Yaitu ketika kita melepas pakaian. Bagaimana agar aurat kita terjaga? Allah menutup celah mata jahat atau mata takjub dari bangsa jin, dalam tanda kutip setan, itu menembus melihat aurat kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Simple juga, Pak. Apa itu? Membaca Bismillah. Simple tidak? Simple sekali. Dan di antara adab ketika memakai pakaian, maka dahulukan tangan kanan. Ketika melepas, maka dahulukan tangan kiri. Oh, tadi ketika masuk rumah ya, sekaligus menyambung. Ketika masuk rumah, maka dahulukan kaki kanan. Ketika keluar, maka dahulukan kaki kiri. Kenapa itu? Karena di dalam rumah tentunya lebih bagus dibandingkan di luar rumah. Bapak pilih mana? Mending di luar rumah atau di dalam rumah? Secara umum ya, bukan dalam kasuistik. Lagi kebakaran ya lebih baik di luar rumah, bukan itu maksudnya. Tapi dalam situasi yang normal, mending di dalam rumah atau di luar rumah? Lebih baik mana? Di dalam rumah hujan nggak kehujanan, di luar rumah bisa jadi kehujanan. Di dalam rumah nggak kepanasan, di luar rumah kepanasan. Di dalam rumah lapar bisa makan, di luar rumah celinguan. Mana yang mau dimakan? Di dalam rumah aman karena tertutup, kita terhijab dari pandangan-pandangan jahat manusia yang jahat. Tapi di luar rumah bisa menjadi incaran. Maka kesimpulannya, di dalam rumah secara umum itu lebih bagus dibandingkan di luar rumah. Maka dahulukan kaki yang kanan. Sebagaimana ketika kita masuk masjid. Baru ketika di dalam rumah kita mau masuk WC, kita dahulukan kaki kiri. Kenapa? Di luar WC jauh lebih bagus ya dibandingkan di dalam WC. Karena di WC itulah sarangnya setan. Karena tempat yang tidak luput dari najis atau kotoran. Saya kembali lagi, ketika melepas pakaian ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan satrun, sater ya. Bapak nggak bisa melihat seseorang yang ada di balik sater ya. Satrun ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza wada'a thawbahu an yaqula bismillah. Ada sater, ada pembatas. Pembatas antara siapa dan siapa? Antara jin dengan mata jahatnya atau mata hasadnya, iri, dengki, dengan aurat Bani Adam, aurat manusia. Kapan itu terjadi? Aurat itu bisa tertutup? Idza wada'a thawbahu au idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqul bismillah. Yaitu ketika salah seorang di antara kalian melepas atau menanggalkan pakaiannya sehingga terbuka auratnya, tapi dia mengawali dengan membaca bismillah, maka apa? Tertutup. Dan ini pernah coba kita, kan ada jin yang kemudian ketika dialog kemudian dia taubat, alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian apa? Kita coba tanya dari versi mereka. Ya. Kita bilang, wahai jin, kalian itu suka sesuatu yang porno.
suka melihat hal yang porno, suka ngintip. Nah, jawabannya itu mencengangkan, Pak. Pak Ustadz, ngapain kita ngintip? Kita melotot. Ya. Ngapain kita ngintip? Ya. Orang nggak diintip juga kita melihat manusia, dan manusia nggak bisa melihat kita. Ngintip kan identiknya kan takut ketahuan, ya kan? Makanya ngintip dari lubang kecil, ngintip sembunyi-sembunyi. Kami ngapain ngintip? Kami melotot udah, melihat. Karena setiap harinya kami juga melihat manusia. Sudah azan? Sudah. 2 menit lagi. Baik. Oh, baik. Jadi ketika dijawab seperti itu, kemudian dia mengatakan kecuali Pak Ustadz, kecuali yang mereka membaca bis. Belum bisa mengucap bismillah itu. Kecuali mereka yang membaca bis. Loh, kenapa yang membaca bismillah itu kenapa? Kami nggak bisa melihat mereka. Kami nggak bisa melihat aurat mereka. Terus yang kalian lihat apa? Yang kami lihat adalah cahaya yang begitu menyilaukan kami. Kami nggak bisa melihat. Allahu Akbar. Dahsyat, Pak. Jadi apa yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW pasti ada hikmahnya. Pasti banyak manfaatnya. Di antaranya adalah apa? Allah menjaga kita. Allah menjaga keimanan kita. Allah menjaga fisik kita. Sehingga aurat kita terjaga dari mata jahat setan. Dan saya tutup untuk kali ini bahwa ain penyakit yang ditimbulkan dari pandangan, ya, dan itu lebih dahsyat dibandingkan sihir. Lebih dahsyat dibandingkan sihir. Ain itu karena efeknya bisa langsung drastis. Yang bisa jadi lagi jalan-jalan masih sehat jalan, bisa jadi kemudian ambruk seperti orang lumpuh. Padahal bagus semua kalau dari aspek medis. Ya. Bukan sihir, bukan apa. Besar kemungkinan ain. Ya. Dan siapa yang menimpakan itu yang lebih susah lagi. Siapa yang menimpakan? Bisa jadi jin. Jin yang menimpakan. Kenapa? Bisa jadi ketika membuka pakaian tidak membaca bismillah. Sehingga mata jin itulah yang menimpakan menjadi sarana untuk menimpakan ain. Na'udzubillah min dzalik. Dan ain itu disebutkan oleh Rasulullah, al-ainu haqqun. Ain itu hak. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti habis sholat nyambung lagi. Baik, insyaallah. Saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Terakhir adalah tadi terkait dengan melepas pakaian. Ya, melepas pakaian, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk membaca bismillah. Ini sebagai salah satu antisipasi kita, ya, dari buruknya pandangan mata setan. Karena hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu bisa menjadi salah satu sumber tertimpanya ain. Karena ain itu bisa jadi dari mata manusia, bisa juga dari mata jin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu terakhir ini
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi ya di sisa usia kita nggak tahu sampai kapan, kita evaluasi sudah sejauh mana adab-adab sehari-hari yang sudah kita praktekkan. Dan yang lebih inti di antara adab sehari-hari itu adalah bagaimana adab kita kepada Allah, yaitu kita menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Kita sudah berupaya makan minum dengan menggunakan tangan kanan. Kita sudah berupaya untuk membaca bismillah. Tapi na'udzubillah kita masih berkecimpung dengan kesyirikan. Nah, ini perlu untuk dievaluasi. Kita masih mempercayai cincin yang ada kekuatan-kekuatan tertentu. Kita masih suka memasang rajah atau jimat dan lain sebagainya, atau bahkan untuk pengamanan di lingkungan rumah dibuat pagar gaib dan lain sebagainya. Ini semua akan mengundang kerusakan. Walaupun kita sudah masuk rumah baca bismillah, tapi celah itu sudah dibuka sejak awal. Karena apa? Karena ibaratnya kalau ada sampah, pastilah di situ banyak lalat. Kalaulah hati kita ada penyakit yang paling dahsyat yaitu syirik, maka disitulah peluang setan sangat besar. Maka ini perlu untuk dievaluasi benar-benar. Karena bisa jadi untuk adab yang secara praktis, yang ringan-ringan tadi sudah mulai dipraktekkan, tapi kok kenapa masih ada potensi kesurupan misalnya, atau ada potensi diganggu? Maka bisa jadi adalah ada celah yang besar yang ini justru diabaikan, yaitu apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Karena kesyirikan ini sangat terkait dengan hati, terkait dengan keyakinan. Kalau keyakinannya sudah melenceng, maka ini peluang besar setan untuk bisa memberikan was-was. Ada salah satu masalah waktu itu ketika di penghujung ruqyah ada salah seorang yang memang belajar tenaga dalam sampai bisa kemudian menyembuhkan, ya, mengobati, ya. Kalau menyembuhkan Allah, ya, bisa mengobati. Dan qadarullah sembuh yang diobati. Hanya dipegang, kemudian dia merasa ada getaran dari dalam, kemudian qadarullah sembuh. Maka semakin yakin itu dengan apa yang dipelajari, merasakan manfaatnya. Tapi ada suatu ketika kemudian baru terbongkar keburukan-keburukan yang diakibatkan dari apa yang dipelajari tadi. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan bacaan yang dibaca pun itu adalah bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis. Tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, dengan tata cara yang tidak benar, dan pasti nanti ada penyimpangan-penyimpangan. Maka ketika di penghujung ruqyah itu susah itu keluar. Ternyata apa? Kita coba gali, mungkin masih ada ganjalan di hati yang itu masih sangat terasa sampai pada saat ketika di ruqyah itu. Apa kata orang tersebut? Dia bilang, betul Ustaz, saya masih ada dendam dengan teman saya yang waktu masih SMP. Sampai sekarang
Ini hanya dendam loh. Maksudnya dalam tanda kutip itu jauh lebih ringan dibandingkan syirik. Itu susah. Jadi apa yang dipelajari itu untuk keluar itu susah. Karena setelah dia bisa belajar sunnah dengan baik, membaca zikir pagi petang rutin, ya, apa yang ada dalam tubuhnya yang dulu dimasukkan itu kemudian nggak betah. Maka bikinlah sabotase sampai kemudian dia kesurupan 50-50. Dia sadar kadang jinnya yang muncul. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan efek ini enggak menutup kemungkinan bisa berlanjut kepada keluarga dan seterusnya. Bisa jadi istri juga jadi korban. Karena jin juga memanfaatkan syahwatnya. Bisa jadi ketika berhubungan kemudian dilupakan untuk membaca doa. Atau ketika istrinya sedang menyusui, jin ini ikut menyusu. Enggak menutup kemungkinan. Karena jin juga punya syahwat. Bahkan ada satu kasus yang membuat saya miris waktu saya datang ke tempat itu. Jadi seorang masih gadis, sudah sekitar usia 40 tahun. Dia bilang, Pak Ustadz, saya nyaris setiap subuh itu bangun dalam keadaan junub. Allah Akbar. Bangun dalam keadaan junub. Belum nikah. Karena sejak kecil sudah dijadikan apa? Kata keluarga yang bersangkutan, dijadikan tumbal dari keluarga lain yang melakukan pesugihan. Efeknya itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena jin itu enggak akan bekerja tanpa adanya upah. Dia akan menuntut. Bahkan suatu ketika orang yang merasakan manfaat dari jin itu bisa suatu ketika kemudian dialah yang diganggu. Maka disinilah pentingnya apa tadi? Manajemen hati tadi. Jangan sampai ada keyakinan syirik dalam diri kita, sehingga itu justru menjadi celah yang sangat besar. Kita sudah makan minum dengan tangan kiri, kemudian dengan tangan kanan, kemudian kita sudah baca bismillah ketika mau makan dan minum, masuk rumah baca bismillah, tapi celah dalam keyakinan kita masih ada syirik. Kita masih mempercayai adanya hari baik, ada hari buruk. Kalau so far jangan ada hajatan, itu kecepit di situ. Ini juga tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela masa. Masa ini waktu. Waktu itu bisa jadi berupa tahun, bisa berupa bulan, bisa berupa hari, bisa berupa pekan, jam, detik dan sebagainya. Enggak boleh kita cela. Enggak boleh kita mencela angka 13 misalkan. Itu angka sial misalkan. Enggak boleh. Di dalam Islam semua hari itu baik. Yang ada adalah hari yang lebih baik lagi. Hari Jumat lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain. Nanti 10 hari terakhir Ramadan itu lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain misalkan. Kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah juga lebih baik lagi. Enggak ada istilah hari tidak baik. Semua hari baik. Ya. Muncul hari tidak baik itu adalah apa? Bisikan waswas dari setan. Itu mitos. Dan itu adalah muncul dari semedi-semedi. Ini hari enggak baik, ini hari baik. Maka salah satu ciri pengobatan-pengobatan yang menggunakan bantuan-bantuan seperti itu, nanti ada hari baik. Ya, ada hari baik untuk berobat. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga adab sehari-hari ini sangat penting untuk kita pelajari. Belilah buku tentang adab sehari-hari, ya, dari adab tidur sampai dengan nanti tidur kembali. Ya. Kemudian dipelajari baik-baik, dipraktekkan, dan kemudian seiring dengan itu hati dimanage. Jangan sampai kemudian ada kesyirikan-kesyirikan yang masih diyakini, ya, masih mempercayai jimat dan sebagainya. Ya. Saya tutup dengan satu kasus. Ada salah seorang anak nangis terus, nggak diam-diam, dibawa masuk ke rumah, walaupun ketika dibawa keluar dia dibawa jalan oleh orang tuanya, anak di rumah rewel,
dibawa naik motor, tidur. Giliran masuk rumah, baru masuk rumah, rewel lagi nangis. Nggak mau tidur. Apalagi dibawa ke ruang tengah, di mana di situ ada kasur yang biasa untuk tidur dia. Udah jerit-jerit. Seolah-olah nggak ada ngantuk lagi. Kemudian bismillah, saya juga belum tahu persis masalahnya waktu itu. Saya coba ruqyah, bismillah baca, agak tenang. Ya, Allah berikan ketenangan waktu itu. Tenang, nggak lama nangis lagi. Ya, nangis lagi. Kemudian saya tanya kepada orang tua. Saya sampaikan, kalau ada gejala anak seperti ini, ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan anak ini terkena ain. Kalau terkena ain, insya Allah dengan dirutinkan di ruqyah, dia akan tenang. Ya, diminumkan air ruqyah, dibalurkan, dibasuh dengan air ruqyah, insya Allah dengan izin Allah bisa tenang. Tapi ada kedua nih, ini ada sesuatu kesalahan yang diperbuat oleh orang tua, atau orang tua punya sesuatu yang menjadi simpanan, yang itu berupa magic atau mistik. Ketika saya sampaikan itu, kemudian ibu dari anak tadi bilang kepada suaminya, Mas, kayaknya Mas pernah dikasih sesuatu sama emak dulu. Ya. Pernah dikasih sesuatu sama emak. Baru suaminya ngeh itu. Oh iya, betul Pak Ustadz. Tapi saya nggak yakin itu Pak Ustadz. Makanya karena saya nggak yakin, saya taruh di ventilasi atas pintu masuk. Subhanallah. Setelah itu saya bilang, coba diambil, bismillah, saya coba lihat. Baru mau diambil, itu masalah suasana sudah mulai kondusif. Anaknya sudah mulai tenang, ya, nggak nangis seperti tadi. Pas diambil, ditunjukkan betul ada kayak botol isinya kayak semacam minyak wangi, terus ada bungkusan. Bungkusannya itu kayak kayak batang atau apalah gitu. Nggak tahu itu gimana ininya, tapi intinya begitu. Biasanya ada media. Saya bilang ke orang tuanya, bismillah, saya minta saya izin untuk ini dibakar. Di sini saja dibakar, ada kompor, kita bakar. Masya Allah. Jemaah sekalian, bismillah, saya masuk ke ruang dapur, kita dibakar bareng-bareng dengan bersama dengan ini orang tua tadi. Ketika itu sudah terbakar semua, biidznillah, anak itu langsung tidur, langsung tertidur. Berarti apa? Berarti ada kesalahan yang memang dibuat oleh orang tua, walaupun itu mungkin nggak sengaja dan niatnya baik, karena emaknya ayahnya ini, ya, emaknya mas-mas ini, dia bilang ini dipegang untuk jaga-jaga, ya, untuk melindungi. Itu kan persepsi, dan itu seolah-olah menjadi bahasa yang biasa saja, padahal itu syirik. Itu syirik. Dan celah kerusakannya itu besar. Seperti tadi salah satunya. Bisa jadi itu dibawa karena anaknya ini nggak meyakini, jadi mungkin dikasih pesan-pesan, cobalah dikasih sesaji atau apa. Dikasih umpan lah ibaratnya. Kasih umpan, kasih sesajen. Biasanya kan seperti itu kalau ini. Ini mungkin enggak, jadi apa? Bikin sabotase. Bikinlah anaknya itu tidak bisa tidur. Nangis terus. Karena anak nangis nggak diam-diam itu paling nggak ada dua kemungkinan tadi, jamaah sekalian. Satu, kena ain, karena mungkin anaknya lucu, dilihat banyak orang lihat, mungkin takjub tapi nggak didoakan, ya, cuma wow, lucu banget, idih, wah, gitu, oh my god misalkan, cuma begitu, tapi tidak, masya Allah, barakallahu fiik, itu menutup celah ain, ya, menutup celah ain. Tapi kalau cuma wow kemudian muncul ada dengki, itu bisa kena ain. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar, ya, belajar ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa yang sudah dipelajari
diamalkan pelan-pelan ya, bertahap diamalkan. Kemudian sambil di-manage hatinya, jangan sampai kemudian ada muncul keyakinan-keyakinan yang berbau syirik ya, entah itu untuk pesugihan, untuk kekebalan, untuk apa saja, untuk pengasihan dan lain sebagainya. Susuk ya biar apa, itu semua adalah racun ya, bisa jadi nanti matinya disiksa dulu sebelum mati, jadi susah matinya. Orang bilang susah, itu bisa jadi terkena siksa sebelum mati ya. Terkena siksa sebelum mati, karena dosa syirik itu termasuk dosa yang akan disegerakan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jemaah sekalian, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.